Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Andriani Nurlita Ningrum, Sarjana Farmasi, Magister of Science. Saya merupakan salah satu dosen di program studi farmasi Stikes Mambaul Ulum Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Farmasi, yaitu Farmakoterapi 1. Mata kuliah Farmakoterapi 1 ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai patofisiologi dan penata laksanaan pada suatu penyakit gangguan gastrointestinal, gangguan kardiovaskuler, gangguan endokrin, penyakit infeksi, gangguan pernafasan, dan gangguan ginjal melalui terapi berbasis bukti sebagai prinsip farmakoterapi. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menerapkan delivery, interaktif, dan assessment dalam proses pembelajaran. Delivery berkaitan tentang bagaimana cara saya menyampaikan proses pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi pembelajaran saya ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Yang pertama, aspek sikap terdiri dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya berdasarkan agama, moral, kode etik profesi, dan undang-undang farmasi. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang farmasi secara mandiri. Aspek keterampilan umum, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang farmasi. Dua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Aspek pengetahuan, yang pertama, menguasai pengetahuan tentang patofisiologi, farmakoterapi, dan konsep farmasi klinis, sehingga mampu menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia. Dua, menguasai pengetahuan tentang konsep dan metode analisis masalah terkait obat, sehingga mampu melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat. Ketiga, menguasai pengetahuan tentang teknik penelusuran informasi, sehingga mampu mencari dan atau menelusuri kembali, menganalisis, mengevaluasi, mensintesis, dan mendiseminasikan informasi terkait obat dan sediaan farmasi lainnya. Yang keempat, menguasai pengetahuan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat. Aspek keterampilan khusus, yang pertama, mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi berupa review resep dan analisis kesesuaian rancangan terapi obat dalam resep berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik dasar pelayanan sediaan farmasi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan data sesuai prinsip pengambilan keputusan yang benar, serta hasil analisis informasi dan data. Dari CPL akan diturunkan menjadi 7 CPMK, kemudian dari CPMK akan diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami penyakit dan manajemen terapi pada pasien. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme aksi farmakologi dan non-farmakologi pada terapi pasien. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pertimbangan pemilihan terapi obat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi masalah terapi dan non-farmakologi. Yang kelima, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi terapi farmakologi dan non-farmakologi yang optimal sesuai manajemen terapi. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan metode SWOT untuk menganalisis dan mengembangkan asuhan kefarmasian. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami setiap penyakit dan potensial masalah terapi dalam studi kasus. Adapun bahan kajian meliputi pengertian dan pemahaman farmakoterapi,
meliputi penyakit dan manajemen terapi pasien, pengenalan dan pemahaman metode swab untuk mengevaluasi terapi yang didapat pasien, serta pemahaman farmakoterapi pada penyakit gangguan gastrointestinal, gangguan kardiovaskuler, gangguan endokrin, penyakit infeksi, gangguan pernafasan, dan gangguan ginjal. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat dilihat berikut ini. Sebagai referensi penunjang, dapat menggunakan jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Dan aplikasi yang dapat menunjang mata kuliah ini seperti aplikasi Medscape dan juga elektronik Balepom. Interaktif, terkait bagaimana saya sebagai dosen lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa di kelas lebih antusias dan suasana akademik di dalam kelas akan terbangun dengan baik. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Center Learning, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL dalam pembelajaran saya mengkombinasikan antara pembelajaran interaktif, small group discussion, dan self-directing learning. Pembelajaran interaktif yaitu di mana dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa. Small group discussion atau diskusi melibatkan antar kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan menyelesaikan suatu kasus farmakoterapi. Sedangkan self-directed learning di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Siakat dan Edlink, di mana pada platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kehadiran dan mengunduh materi perkuliahan. Saya juga menggunakan WA Group untuk menjembatani pertanyaan dari mahasiswa yang masih kesulitan dalam memahami materi. Aspek assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 20%, tugas sebesar 20%, UTS dan UAS masing-masing sebesar 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan terdiri dari delivery, interaktif, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-11 tentang farmakoterapi hipertensi yang saya lakukan di kelas dengan micro-teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah farmakoterapi 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait farmakoterapi penyakit hipertensi. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan Mas Seto untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya dan keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Seto. Ya, sebelum saya memulai materi tentang farmakoterapi hipertensi, kita akan refresh terlebih dahulu ya tentang pertemuan yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang farmakoterapi penyakit diabetes mellitus. Coba ya, saya mau tanya, masih ingat nggak? Ada nggak yang tahu bedanya antara DM tipe 1 dengan DM tipe 2? Perbedaan dari DM tipe 1 yaitu tubuh benar-benar tidak dapat memproduksi insulin. Kemudian yang DM tipe 2 itu ada perbedaan, tubuh masih bisa memproduksi insulin, tapi dalam jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan insulin kita. Baik, ya, tepat ya. Kemudian, coba siapa yang tahu? Sebutkan contoh golongan obat anti-diabetik. Ada yang bisa? Oke, silakan. Anti-diabetik itu sulfonylurea, bibit,
dua nih yaitu sekitar alfa glukosida. Ya. Oke, berarti kalian masih ingat ya tentang materi yang saya sampaikan di minggu kemarin tentang farmakoterapi diabetes mellitus. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau kita akan belajar bersama ya tentang farmakoterapi penyakit hipertensi. Nah, kenapa kita perlu mempelajari hipertensi? Karena penyakit ini masih diderita oleh sebagian besar penduduk di dunia ya. Hipertensi ini merupakan penyakit yang sifatnya asimptomatik. Dia juga bersifat silent killer. Jadi bisa menjadi membunuh secara tiba-tiba ya. Kemudian 40% pasien hipertensi itu tidak mendapatkan treatment atau pengobatan. Dan 2/3 pasien yang dia mendapatkan terapi itu tidak mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Ya. Kemudian pada usia 55 tahun ke atas, pasien itu berisiko untuk terkena hipertensi. Mengapa? Kita lihat di sini pembuluh darah pada pasien hipertensi. Kita lihat ya perbedaannya pada pembuluh darah pasien yang normal dengan pada pembuluh darah pasien yang mengalami hipertensi. Pada pasien yang mengalami hipertensi, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Dan ini secara alami akan dialami oleh pasien dengan usia di atas 55 tahun. Ya. Jadi kenapa di sini kan semua orang kan lama-kelamaan akan bertambah ya usianya. Jadi faktor untuk atau resiko terjadinya hipertensi itu akan semakin besar. Ya. Sampai di sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk klasifikasi hipertensi menurut etiologinya itu ada dua. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer, ini dialami oleh lebih dari 90% penduduk di dunia. Ya. Dan ini untuk patogenesisnya, yang memegang peranan paling besar adalah faktor genetik. Kemudian untuk hipertensi sekunder, ini sebenarnya prosentasenya kecil ya, kurang dari 10% kasus hipertensi. Nah, ini biasanya dikarenakan karena penyakit komorbid atau penyakit penyerta dan penggunaan obat-obatan atau makanan tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, biasanya ini bisa ditangani dengan mengatasi penyakit komorbid atau menghentikan obat yang dapat meningkatkan tekanan darah tadi, ya. Kemudian, untuk menetapkan pengobatan yang tepat untuk pasien hipertensi, kita perlu mengklasifikasikan pasien berdasarkan tekanan darahnya. Masih ingat ya, ada tekanan darah sistolik, kemudian ada juga tekanan darah diastolik. Nah, kalau di pemeriksaan tekanan darah, sistolik itu yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, oke. Ya. Jadi di sini, bagaimana cara kita membaca klasifikasi ini? Oh ya, klasifikasi ini saya ambil dari JNC 8 ya. Nah, jadi kalau misalkan pasien itu tergolong pasien dengan tekanan darah normal, artinya dia memiliki tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm Hg. Ya. Kemudian ini kan keterangannya adalah dan. Kalau dan berarti tidak boleh hanya salah satu parameter saja yang tercapai ya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Baru seseorang itu dikatakan memiliki tekanan darah yang normal. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, bagaimana kalau pasien itu masuk dalam klasifikasi hipertensi stage 1? Di sini dikategorikan bahwa pada pasien yang masuk dalam kategori hipertensi stage 1 itu memiliki tekanan darah sistolik 130 sampai 139 atau tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mm Hg. Artinya apa? Artinya tidak perlu kedua parameter ini tercapai. Jadi, salah satu saja tekanan darahnya ini masuk dalam range tersebut, dia sudah bisa dikategorikan pada hipertensi stage 1. Ya. Jadi misalkan ya pasien memiliki tekanan darah 135 per 90.
atau 135/75. Dia sudah masuk stage 1 atau belum? Sudah atau belum? Sudah, ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dan di sini kalian bisa membaca sendiri nanti untuk pengkategorian stage yang lain. Ya. Nah, tujuan daripada terapi hipertensi ini adalah mencegah morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler serta ginjal dengan fokus utama terapi adalah menurunkan tekanan darah, ya. Dan kemudian nanti tekanan darah ini ada targetnya. Target tekanan darah itu akan dilihat menurut umur, penyakit penyerta, dan juga warna kulit pasien. Nanti kalian akan melihat pada algoritma terapi itu akan dibedakan pemilihan terapi berdasarkan umur pasien, berdasarkan penyakit penyerta, dan juga berdasarkan warna kulit pasien. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk target tekanan darah pada terapi hipertensi ini, yang pertama kan tadi didasarkan pada kriteria umur ya. Nanti kalau pasienmu umurnya di atas 60 tahun sama kurang dari 60 tahun itu target yang diinginkan berbeda ya. Kalau dia lebih dari 60 tahun, target yang diinginkan itu di bawah 150/90. Kalau usianya kurang dari 60 tahun, target yang diharapkan kurang dari 140/90. Kemudian, kalau tidak melihat dari umur, tetapi pasien memiliki komorbid diabetes mellitus atau penyakit gagal ginjal kronis, maka tekanan darahnya sama ya targetnya, kurang dari 140/90. Ya. Kemudian, kita masuk ke penata laksanaan hipertensi. Seperti pada farmakoterapi penyakit-penyakit yang lain, di dalam memberikan pengobatan yang tepat pada pasien, kita melakukan dua pendekatan. Bisa melalui pendekatan non-farmakologi, bisa juga menggunakan pendekatan farmakologi. Jadi kita usahakan tanpa obat terlebih dahulu, kemudian baru kalau tidak tertangani dengan tanpa obat, kita tambahkan atau kita berikan pengobatan kepada pasien. Gitu ya. Kita lihat dulu untuk non-farmakologinya terlebih dahulu ya. Apa yang bisa kita sarankan kepada pasien hipertensi untuk mengontrol tekanan darahnya? Oke. Di sini ada banyak sekali modifikasi gaya hidup yang dapat dijalankan oleh pasien. Bisa dengan penurunan berat badan, kemudian dengan diet sehat ya, banyak konsumsi buah, sayur, dan juga mengurangi lemak. Kemudian diet rendah garam, olahraga, serta mengurangi konsumsi alkohol. Nah, tetapi dari penelitian yang dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa modifikasi gaya hidup yang paling memiliki efek untuk penurunan tekanan darah itu adalah penurunan berat badan. Di sini kita lihat bahwa setiap kita melakukan penurunan berat badan sebesar 10 kg, ternyata mampu menurunkan tekanan darah sebesar 5-20 mm Hg. Ya. Oke, jadi di sini yang paling signifikan membantu untuk mengontrol tekanan darah pasien hipertensi itu adalah menjaga berat badan berada dalam indeks body mass yang ideal. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk penata laksanaan farmakologinya, kita dapat menggunakan 5 golongan obat antihipertensi. Ada diuretik, beta blocker, kalsium channel blocker, ACE inhibitor, dan angiotensin 2 reseptor blocker. Nah, ini adalah mekanisme aksi ya dari tiap-tiap penggolongan obat antihipertensi tadi. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian, kapan terapi itu perlu dimulai? Ini adalah suatu algoritma terapi. Jadi nanti kalau kalian mau menyelesaikan kasus farmakoterapi pada pasien hipertensi, ini mengikuti algoritma tersebut. Dan ini saya ambil dari JNC 8 juga ya. Jadi yang pertama, kalau ada pasien dewasa dengan usia di atas 18 tahun dengan kondisi hipertensi, tadi kan yang pertama kita pakai terapi non-farmakologi dulu ya.
Kalau misalkan non-farmakologinya tidak dapat mencapai target tekanan darah, bagaimana? Baru kita memulai untuk menggunakan obat antihipertensi. Kemudian, saat kita mau menggunakan obat antihipertensi, kita harus mengetahui dulu, pasien itu masuk dalam general population atau populasi umum, atau pasien itu memiliki komorbid diabetes atau gagal ginjal kronis ya. Karena apa? Nanti setting goal dari tekanan darah itu akan berbeda. Jadi kalau misalkan pasienmu itu lebih dari 60 tahun dengan kurang dari 60 tahun, itu target tekanan darahnya akan berbeda. Dengan kalau pasienmu itu punya penyakit penyerta diabetes dan juga gagal ginjal kronis, ini juga pengobatannya akan target tekanan darahnya juga akan berbeda, ya. Terus kemudian setelah kita membedakan pasien menurut usia dan juga penyakit penyertanya, baru kita bisa menetapkan target tekanan darahnya. Kemudian kita bisa memilihkan terapi yang paling sesuai untuk pasien. Nah, di sini kalau misalkan pasienmu dia itu rasnya bukan ras kulit hitam, awali dengan penggunaan thiazid diuretik atau ACE inhibitor atau ARB atau CCB. Bisa tunggal, bisa kombinasi. Kemudian kalau dia itu masuk ras kulit hitam, awali dengan penggunaan thiazid diuretik atau CCB, bisa tunggal, bisa juga kombinasi. Kemudian kalau pasienmu itu punya penyakit komorbid ya, nah ini nanti berbeda. Dia harus diawali dengan ACE inhibitor atau ARB, ini bisa tunggal atau kombinasi dengan golongan yang lain. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Oke, ya. Bagaimana jika setelah pemberian obat target tekanan darah tidak tercapai? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab ya. Jadi ini belum selesai Mbak untuk algoritma terapinya. Ini baru pemilihan obat first line terapinya terlebih dahulu ya. Kemudian pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau target tekanan darah tidak tercapai dengan penggunaan first line terapi tadi ya? Maka ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa reinforce medication dan juga lifestyle adherence. Jadi, apakah pasiennya itu sudah patuh terhadap pengobatan yang diberikan sebelumnya atau tidak? Kalau ternyata kok pasiennya sudah patuh, kok tetap target tekanan darahnya tidak tercapai, maka apa yang harus kita lakukan? Ini ya, algoritmanya. Jadi, untuk strategi A dan B, ini kita bisa menambahkan secara perlahan thiazid diuretik atau ACE inhibitor atau ARB atau CCB ya. Nah, kemudian untuk strategi C kita bisa mentritrasri pelan-pelan dosis dari minimum menuju ke maksimum gitu ya. Dan ini selalu dilakukan sampai target tekanan darahnya tercapai. Oke? Nah, kemudian bagaimana untuk pemilihan obat hipertensi? Yang pertama dulu ya, kalau tadi hipertensi itu tanpa komplikasi, maka ini pilihannya. Untuk terapi awalnya kita pakai ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan CCB atau diuretik. Jadi di sini pilihannya adalah dua kombinasi obat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah penggunaan ACE inhibitor ini tidak boleh bersamaan dengan ARB. Jadi kalau sudah pakai ACE inhibitor jangan dikombinasi dengan ARB, harus memilih salah satu saja. Itu ya. Terus kemudian bagaimana nanti kalau misalkan ini tidak tercapai target tekanan darahnya, maka kita bisa menggunakan langkah kedua dengan kombinasi 3 obat. ACE inhibitor atau ARB ditambah CCB ditambah dengan golongan diuretik ya. Kalau tetap tidak tercapai lagi atau pasien berarti masuk dalam kategori hipertensi yang resisten, maka di sini kita bisa memberikan kombinasi 3 obat ditambah dengan spironolakton ya. Ini yang untuk tanpa komplikasi. Kemudian untuk penyakit hipertensi dengan komorbid atau penyakit penyerta yang lain, ini nanti akan berbeda-beda juga ya. Nanti kalian bisa melihat dari grafik ini ya, di mana ini adalah kemungkinan kombinasi yang dapat diberikan kepada pasien hipertensi.
Kalau garisnya berwarna hijau, artinya ini adalah kombinasi yang mungkin diberikan dan efeknya maksimal, ya. Tetapi kalau yang warna garis hijau putus-putus, ini adalah kombinasi yang bisa saja diberikan ya, meskipun kita belum bisa mengevaluasi apakah efeknya akan optimum atau tidak dalam menurunkan tekanan darah. Kalau yang garis hitam putus-putus ini adalah kombinasi yang memungkinkan tetapi tidak disarankan. Karena mungkin penggunaan bersamaannya akan menimbulkan efek samping yang serius ya. Kemudian garis merah ini tidak direkomendasikan sama sekali. Jadi ini adalah algoritma yang harus kita taati dalam memberikan pengobatan hipertensi kepada pasien, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, mengapa golongan ACE inhibitor dan ARB tidak boleh digunakan secara bersamaan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Jadi kenapa kok ACE inhibitor tidak boleh digunakan bersamaan dengan ARB tadi? Dikarenakan nanti penggunaannya yang bersamaan itu dapat menimbulkan efek samping yang serius. Jadi bisa menyebabkan gagal ginjal akut dan juga hiperkalsemia. Ya, jadi ini memang tidak disarankan untuk penggunaan secara bersamaan. Sampai di sini jelas apa yang saya sampaikan terkait farmakoterapi hipertensi? Jelas, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, setelah ini saya akan membagi kelas menjadi 5 kelompok kecil. Satu kelompok nanti akan mendapatkan satu kasus farmakoterapi hipertensi. Tugas kalian harus menyusun makalah untuk menyelesaikan kasus tersebut, ya. Dan di minggu depan akan saya pilih secara acak kelompok yang akan mempresentasikan tugasnya. Jelas? Ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi di @link masing-masing. Juga materi pembelajaran hari ini dapat kalian unduh secara online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.